Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat suatu struktur sosial dan proses sosial dalam membentuk kehidupan masyarakat tersebut. Dalam video kali ini, saya akan memberikan contoh dari struktur sosial dan proses sosial. Struktur sosial sendiri merupakan pola perilaku yang berulang dalam sebuah masyarakat yang menciptakan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Walaupun begitu, pola ini tidak bisa dilihat atau bisa disebut abstrak dan terus mengalami perubahan atau bisa disebut dinamis. Salah satu contoh dari struktur sosial berupa stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, bisa berupa kekayaan, kekuasaan, kehormatan, maupun pendidikan. Dengan adanya stratifikasi tersebut, maka terbentuklah sebuah masyarakat dengan lapisan-lapisan tertentu. Walaupun membentuk sebuah perbedaan secara bertingkat, namun stratifikasi sosial bukan merupakan sesuatu yang bermakna negatif. Mengapa demikian? Contohnya seperti adanya perbedaan dalam kelas BPJS yang ada di rumah sakit di Indonesia. Penggolongan ini hanya dilakukan untuk memberikan fasilitas ruang inap yang sedikit berbeda di antara golongan 1, 2, dan 3. Namun, pemberian pelayanan rumah sakit seperti pemeriksaan, konsultasi dokter spesialis, obat-obatan, tidak ada yang berbeda dalam penggolongan BPJS tersebut. Contoh lainnya dari stratifikasi sosial berdasarkan penggolongan ekonomi dari suatu masyarakat, di mana ada 3 jenis golongan, yaitu golongan pertama adalah golongan atas, berupa pengusaha, pemerintah, yang kedua golongan menengah berupa pegawai kantor, tani, pemilik lahan, dan golongan yang ketiga yaitu buruh tani dan budak. Selanjutnya adalah proses sosial. Proses sosial merupakan cara berhubungan yang dimana individu bertemu dengan individu lain, dan kelompok bertemu dengan kelompok lainnya untuk menentukan sebuah sistem dan bentuk hubungan tersebut. Salah satu contoh dari proses sosial berupa interaksi sosial, di mana hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Dari interaksi sosial ini terbagi menjadi 2, yaitu interaksi sosial secara langsung dan interaksi sosial secara tidak langsung. Namun, dengan terbatasnya waktu, kita hanya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial secara tidak langsung. Interaksi sosial secara tidak langsung merupakan interaksi yang di dalamnya menggunakan suatu perantara untuk menghubungkan dari individu ke individu lainnya. Maka, dari pemaparan tadi, kita tidak asing dengan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita sudah pasti berhubungan dengan orang lain menggunakan perantara internet berupa handphone, laptop, maupun komputer. Dengan adanya aplikasi sosial media yang menunjang interaksi sosial tidak langsung ini seperti Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya, kita dengan mudah tetap berinteraksi walaupun tidak secara langsung akibat keadaan. Selain itu, kita sebagai pelajar merasakan interaksi sosial secara tidak langsung di setiap harinya, berupa pertemuan secara virtual dengan aplikasi Zoom maupun Google Meet, yang dimana kita bisa tetap belajar bersama guru atau dosen dan teman-teman tanpa takut terpapar COVID-19. Jadi, contoh struktur dan proses sosial merupakan suatu yang nyata dan tidak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dicontohkan di atas, berupa stratifikasi sosial dan interaksi sosial secara tidak langsung. Stratifikasi sosial ketika tidak disikapi dengan benar, maka dapat menjadi salah satu sumber konflik. Walaupun kita tidak ingin adanya stratifikasi sosial, namun pada nyatanya kehidupan kita tidak jauh dari stratifikasi sosial, maka bijaklah dalam menyikapinya. Sedangkan interaksi sosial secara tidak langsung yang saat ini kita alami selama lebih dari 2 tahun, maka kita harus beradaptasi dengan keadaan tersebut.
dengan menjadikan interaksi sosial tidak langsung menjadi cara interaksi yang utama, menggantikan interaksi sosial secara langsung. Walaupun dalam implementasinya ada saja kendala seperti lebih besar adanya peluang salah paham dalam interaksi sosial secara tidak langsung dibandingkan dengan interaksi secara langsung, namun mau tidak mau kita dipaksa untuk beradaptasi. Sekian dan terima kasih.